Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bertemu lagi di mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar biologi. Kali ini kita akan membahas tentang formative assessment dan summative assessment. PowerPoint slide by Aunia Afrian Lestari, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Adapun hal-hal yang akan dipelajari yaitu yang pertama pengertian formative assessment dan summative assessment, kemudian peranan dan fungsi formative assessment dan summative assessment, hubungan antara konstruksi butir soal dengan kualitas suatu tes hasil belajar, dan yang terakhir yaitu etika tes. Pengertian formative assessment. Formative assessment atau penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan guru terhadap siswa untuk memantau kemajuan belajar siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Penilaian ini dilakukan untuk memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan sebagai upaya untuk menyempurnakan program pembelajaran, mengetahui kekurangan, serta melakukan perbaikan. Pengertian summative assessment. Penilaian sumatif atau summative assessment ialah penilaian rutin yang biasanya dilakukan di waktu tertentu atau setiap akhir satu satuan waktu. Melalui penilaian sumatif, guru bisa mendapatkan informasi mengenai tingkatan pengetahuan siswa setelah mempelajari materi pelajaran tertentu. Dalam penilaian sumatif, terdapat lebih dari satu pokok bahasan yang dimasukkan. Bahasan yang selanjutnya yaitu peranan dan fungsi formative assessment. Peran formative assessment yaitu berperan untuk memperbaiki proses pembelajaran bab atau kompetensi yang sedang dipelajari agar siswa bisa mencapai penguasaan yang optimal. Sedangkan penilaian sumatif hasilnya bisa dijadikan sebagai bukti apa yang dikuasai oleh siswa. Fungsi formative assessment. Bagi murid, asesmen formatif berfungsi untuk berefleksi dengan memonitor kemajuan belajarnya, tantangan yang dialaminya, serta langkah-langkah yang perlu ia lakukan untuk meningkatkan terus capaiannya. Hal ini merupakan proses belajar yang penting untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Bagi guru, asesmen formatif berfungsi untuk merefleksikan strategi pembelajaran yang digunakannya, serta untuk meningkatkan efektivitasnya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Asesmen ini juga memberikan informasi tentang kebutuhan belajar muridnya. Kemudian selanjutnya yaitu peranan dan fungsi summative assessment. Kalau yang tadi formative assessment, sekarang kita bahas summative assessment. Peran summative assessment. Summative assessment memiliki peran sebagai metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Summative assessment juga berperan sebagai alat untuk mengukur kemampuan dan pemahaman siswa dan sebagai sarana memberikan umpan balik kepada siswa. Fungsi summative assessment. Summative assessment dalam e-learning digunakan untuk menentukan apakah pembelajar berhasil mencapai tujuan pembelajaran atau tingkat kemahiran yang diinginkan atau belum. Biasanya penilaian summatif diberikan pada akhir pembelajaran dan akan menghasilkan nilai akhir pembelajar. Misalnya, pembelajar berhasil lulus dari penilaian summatif pada akhir pembelajaran, ia akan dapat melanjutkan pembelajaran di mata kuliah selanjutnya. Soal yang ketiga yaitu hubungan antara konstruksi butir soal dengan kualitas suatu tes hasil belajar. Konstruksi terhadap setiap butir item soal dilakukan dengan harapan dapat menemukan berbagai informasi yang pada dasarnya merupakan umpan balik atau feedback guna melakukan perbaikan, pembenahan, dan penyempurnaan kembali terhadap butir-butir soal, sehingga pada waktu yang akan datang tes hasil belajar yang disusun atau dirancang oleh guru itu dapat mengukur apa yang hendak diukur yang dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Yang terakhir yaitu etika tes. Tes dapat didefinisikan sebagai suatu pertanyaan atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang trait atau atribut pendidikan atau psikologi yang setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Etika tes ini yang pertama
kerahasiaan hasil tes. Hasil tes hanya dapat disampaikan ke orang lain apabila A. Ada izin dari yang bersangkutan, B. Ada tanda-tanda yang jelas bahwa hasil tes tersebut menunjukkan gejala yang membahayakan dirinya atau orang lain. Yang kedua, keamanan tes merupakan alat pengukur yang hanya dapat digunakan secara profesional. Dengan demikian, maka tes tidak dapat digunakan di luar batas-batas yang ditentukan oleh profesionalisme pekerjaan guru. 3. Interpretasi hasil tes. Hal yang paling mengandung kemungkinan penyalahgunaan tes adalah menginterpretasikan tes secara salah. Karena itu, maka interpretasi tes harus diikuti tanggung jawab profesional. 4. Penggunaan tes. Tes hasil belajar harus digunakan secara patut. Bila tes merupakan tes baku, maka tes tersebut harus dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku bagi pelaksana tes baku tersebut. Itulah tadi video presentasi dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.